masih bersama ngobrol bareng Ki Darmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Semoga bahagia selalu buat kita semuanya. Salam rahayu, 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 sagunging dumadi. Rahayu. Hari ini kita suatu kehormatan bisa sowan, yaitu di Pesanggerahan Langen Harjo. Ya, kita juga akan langsung meminta petuah-petuah dan penjelasan tentang sejarah oleh beliau. Adalah salah satu putra dari Sinuhun Pakubono ke-12, juga cicit dari Sinuhun Pakubono ke-9. Kita biasanya sering disapa dengan nama ngetrennya, yaitu nama sabaannya beliau adalah Gusti Neno. Sugeng Enjang Gusti Neno. Sugeng Enjang, selamat pagi. Dan sangat bahagia sekali Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Wicaksono atau Gusti Neno. Saya dari channel ngobrol bareng, bincang-bincang bareng dengan Ki Darmo. Pada kesempatan pagi hari ini sengaja sowan ke panjenengan, yaitu selaku yang menjaga, menempati dan merawat pesanggerahan ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa leluhurnya, juga melestarikan apa yang ditinggalkan oleh para leluhur. Kanjeng Neno? Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya Kanjeng Neno ya. Saya mau mohon dijelaskan Kanjeng Neno tentang Pesanggerahan Langen Harjo ini, karena banyak sekali teman-teman atau para kaula muda yang masih belum paham tentang Pesanggerahan Langen Harjo ini. Peninggalan dari siapa, yang membangun siapa, dan adalah peninggalan yang perlu kita lestarikan. Ya, baik. Selamat pagi dan selamat berjumpa di channel ini. Kita juga punya channel, namanya channel YouTube Pesanggerahan Langen Harjo. Jadi apa dan bagaimananya pesanggerahan ini bisa dilihat di channel tersebut. Baik, jadi sejarah tempat ini itu adalah berdiri tahun 1870-an. Ketika itu yang menempati tempat ini adalah putra dari Pakubono ke-6 yang kelak akan menjadi Pakubono ke-9. Kenapa seorang raja menempati tempat ini waktu itu? Seorang calon raja menempati tempat ini karena ayahanda beliau itu ketika itu ditangkap oleh Belanda, kemudian dieksekusi di Ambon ayahandanya. Nah, ketika dieksekusi di Ambon itu Pakubono ke-9 masih dalam kandungan. Lalu kemudian di keraton Pakubono 6 diganti ke Pakubono 7, kemudian 7 wafat diganti Pakubono 8. Kedua raja tersebut tidak mempunyai putra laki-laki, sehingga keraton kemudian mencari pengganti. Yang terpilih adalah putra dari Pakubono ke-6 tadi yang dibuang ke Ambon, yang kala itu masih dalam kandungan, bertempat di tempat ini. Selama beliau bertempat di sini, tempat ini digunakan oleh dalam kasanah budaya Jawa itu istilahnya tapa brata. Menyepi, menyendiri, berkholwat, itu di tempat ini. Sampai dewasa dan akhirnya menjadi raja. Kembali ke keraton, tempat ini pun masih dipakai sebagai kantor sekretariat negara Keraton Surakarta. Tempat ini orang-orang tua di sini menyebutnya sebagai keraton alit atau keraton kecil. Kenapa disebut demikian? Karena dulu depan ini tuh alun-alun Beringin 2 dan Sungai Bengawan Solo. Jadi pesanggerahan ini terletak di tepi Sungai Bengawan Solo dengan luasan 15.000 meter persegi atau 1,5 hektar. Bangunan terdiri dari 3 bagian, yaitu pendopo depan, pendopo dalam, pendopo punguran, dan di belakangnya ada permandian air hangat Umbul Belerang. Dulu ada gasnya. Setiap jam 6 malam itu dinyalakan sehingga beringin itu terlihat bercahaya. Tapi sayangnya memang dari tahun 71 umbul tersebut, belerang tersebut macet. Tidak keluar lagi.
Padahal dulu sebagai akon pesanggrahan itu umum orang-orang di sini atau di sekitar sini itu sering mandi air hangat belerang itu karena bisa untuk penyakit kulit dan lain-lain. Di tempat wisata di bawah pohon beringin yang terkenal dulu itu adalah pecel welut atau pecel water, makanan kesukaan rakyat sini. Tapi karena tahun 71 macet tidak ada yang berani mengebor ulang. Karena tempat asal daripada umbul tersebut itu ambrol atau ada pipa baja yang runtuh dan karatan. Sehingga sempat 30 tahun lebih mangkrak. Nah, setelah saya menempati tempat ini 5 tahun yang lalu, saya dengan tim berusaha mengembalikan lagi air tersebut dari PDAM, dari geolog, dari orang-orang yang ahli air saya undang, kemudian sudah bisa lagi, air tersebut sudah bisa keluar. Tetapi airnya tentu tidak umbul seperti dulu, saya harus menyedot dari kedalaman ratusan meter dan memberikan mesin agar air belerang masih bisa difungsikan walaupun tidak sehangat dulu, tetapi air belerangnya hingga kini masih pasif dan tidak hangat dan gasnya juga sudah tidak keluar karena Merapi sudah meletus berkali-kali, terjadi gempa dan lain-lain, sehingga hal tersebut tidak mungkin akan seperti dulu. Itu kata geolog dari Undip maupun UGM. Nah, tempat ini biasanya tiap hari dikunjungi oleh selain orang yang tertarik wisata sejarah, juga tertarik wisata spiritual. Wisata spiritual itu maksudnya biasanya orang kesini itu bermeditasi, ngalah berkah, mendoakan beliau di tempat ini. Ada di pendopo dalam maupun belakang sampai permandian. Masing-masing orang berbeda, tetapi ada yang istimewa di sini, yaitu Sumur Bandung. Sumur Bandung itu sumur yang ada di bawah tempat tidur beliau. Yang kala itu dalam riwayat bukunya itu beliau suka menyendiri dan tidur di atas sumur tersebut. Sehingga tempat tidurnya beliau pun di atas sumur. Tempat tersebut sering dimintain orang airnya untuk mandi, cuci muka, diambil ke rumah untuk pengobatan dan lain-lain hingga kini. Lalu kemudian yang ikonik juga di tempat ini adalah pohon sulastri. Pohon sulastri itu di belakang kita, tapi di kotak permandian Langenarjo di belakang. Nah, pohon sulastri itu sejarahnya dulu ketika ada abdi dalam sulit mendapatkan jodoh oleh Pakubono IX disuruh diperintahkan untuk mencari pohon yang jatuh telentang dan daun yang jatuh tengkurap. Lalu daun tersebut disatukan, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tempat itu akhirnya abdi dalam tersebut mendapatkan jodoh. Hingga saat ini orang-orang yang ke permandian biasanya yang tahu itu ngambil daun yang jatuh telentang dan tengkurap disatukan, dibawa pulang, lalu memohon jodohnya. Insya Allah banyak yang terkabul. Kira-kira seperti itu tepat ini profilnya. Terima kasih ke Gusti Neno sedikit tentang pencerahan atau membuka tentang sejarah yang ada pesanggrahan Langenharjo ini. Jadi marilah teman-teman kita ikut juga melestarikan peninggalan yang ada di sini. Kita bantu bersama-sama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Wicaksono menjaga, menempati dan merawat pesanggrahan ini. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa tempat ini adalah tanah dan bangunan adalah milik Keraton Surakarta Diningrat. Tapi karena ada Undang-Undang Cagar Budaya, Keraton mendaftarkan tempat ini
sebagai situs cagar budaya. Jadi sesuai dengan undang-undang, tempat ini dikelola bersama dengan Balai Cagar Budaya. Kira-kira seperti itu. Tempat ini memang belum terlalu terawat, tapi kita sedang berusaha mensonding berbagai pihak agar bisa membantu tempat ini agar terawat Kopen dan Kajen. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya sampaikan kepada panjenengan Gusti Nino selaku putra dari Sinuwun Pakubuwono 12 dan Cici dari Sinuwun Pakubuwono dari 09. Semoga kita hadir pada kesempatan pagi hari ini akan menambah pengalaman kita untuk sama-sama mencintai peninggalan leluhur. Masih bareng-bareng di channel Jagong bareng Ki Darmo.